Assalamualaikum guys, malam ini saya senang sekali bisa berada di sini untuk bisa memberi informasi yang bermanfaat bagi kita para penggiat bisnis online. Ada satu berita yang sangat mengejutkan pada tahun 2018 ini, semua media merilis bahwa ada 3 informasi berita yang sangat membuat kita berpikir dan juga kita akhirnya prihatin bahwa ternyata bisnis online hari ini telah menggilas dan membuat sebuah revolusi industri yang sebelumnya kita tidak pernah duga. Ada 3 momen bisnis yang paling layak dikenang sepanjang tahun 2017 dan sekarang 2018 tinggal kenangan. Pertama, kejatuhan Sevel, 7-Eleven, First Travel dan Nyonya Menir, dan kedua, gugurnya sejumlah gerai mall di Indonesia, dan ketiga, investasi 15 triliun Alibaba ke Tokopedia. Lalu apa hubungannya dengan bisnis ini? Hubungannya mari kita lihat satu persatu. Bahwa kejatuhan bisnis momen pertama, kejatuhan bisnis Sevel, First Travel dan Nyonya Menir adalah karena kejatuhan disebabkan catatan bisnis yang kelam, disebabkan karena ekspansi dan model bisnis dengan target market yang salah, positioning yang kurang jelas, dan kemudian diduga bahwa Sevel itu tidak bisa menempatkan diri sebagai bisnis gerai atau sebagai bisnis eceran penjual kopi atau sebagai waralaba yang berkelas menengah ke atas, sehingga Sevel akhirnya kehilangan segmen pasar yang tepat. Perhitungannya tidak jelas, dia buka satu tempat tongkrongan tapi akhirnya yang nongkrong hanya minum kopi, parkir gratis, dan tidak mendapatkan pemasukan apa-apa. Beban kosnya sangat tinggi. Pelanggan ternyata hanya memanfaatkan tempat yang longgar, beli produk murah, dan lama nongkrong, alias wrong target market. Akhirnya mereka kolaps dan menyerah kalah dengan pahit. Yang kedua, First Travel. Travel ini sudah begitu terkenal di Indonesia, sampai-sampai seluruh jajaran dari mulai kelas menengah ke atas mereka tahu betul First Travel. Kedua, dia bisa menyaingi Traveloka waktu itu karena keserakahan dan nafsu ingin cepat kaya. Bahkan First Travel kehilangan momentum untuk bisa menghitung mana laba, mana pemasukan, mana income. Tidak ada audit. Semua pendapatan dianggap adalah uang omset, uang laba bersih. Sehingga mereka bisa menggunakan uang perusahaan seenaknya kayak uang sendiri, kayak uang di kantong. Lalu kemudian tiba-tiba ketika kewajiban harus bayar hutang, harus bayar kewajiban kepada supplier, mereka ternyata nunggak dan macet. Akhirnya keserakahan inilah yang membuat First Travel kehilangan cadangan modalnya sebagai darah segarnya, solvensinya habis, dia tidak punya kekuatan, dan likuiditasnya tidak mampu menjadi jaminan, kolaps First Travel. Yang ketiga, Nyonya Menir. Nyonya Menir merupakan satu legenda perusahaan yang sangat dikenang di Indonesia. Bayangkan, Nyonya Menir ini berdiri sudah sangat lama, 1948. Sejak 1948 Nyonya Menir telah begitu banyak menghasilkan produk, bahkan salah satu perusahaan herbal jamu yang paling disegani di kawasan Asia waktu itu. Lalu apa yang salah dengan jatuhnya Nyonya Menir? Nyonya Menir ternyata gagal berinovasi. Dan kenapa gagal berinovasi? Karena Nyonya Menir didominasi pegawai-pegawai yang terlalu senior, terlalu tua. Dan kalau ada orang-orang muda yang mencoba masuk dan melakukan reformasi perusahaan, melakukan reformasi perubahan di dalam untuk melakukan perubahan sistem manajemen, maka yang tua-tua ini tidak mau tersingkir, bahkan mempertahankan terus gagasan-gagasan tuanya yang sudah tidak layak. Akhirnya yang tua ini kemudian tidak mau direformasi. Terjadilah sebuah konflik manajemen yang berkelanjutan. Energinya habis untuk menyelesaikan konflik di dalam Nyonya Menir yang tidak ada ujung-ujung, yang tidak ada habis-habisnya. Lalu terjadilah perubahan digital online, terjadilah disruption marketing, terjadilah persaingan-persaingan. Akhirnya Nyonya Menir tidak bisa bersaing di luar, energinya habis menyelesaikan konflik di dalam, inovasinya tidak mampu lagi menjawab tantangan. Yang tua-tua juga sudah kehilangan nafas, energi, bahkan kehilangan nyawanya. Yang muda-muda tidak bisa berinovasi di sana karena dihambatnya. Selamat tinggal Nyonya Menir. Akhirnya dia harus terkubur hidup-hidup. Inilah nasibnya Nyonya Menir. Lalu kemudian mengapa bisnis yang begini besar ini sampai kolaps? Beberapa di antaranya disruption marketing terjadi. Dulu kita belanja langsung, datang ke mall, antri, cari parkir. Tapi sekarang dengan bisnis online semuanya dilakukan dengan satu klik, dengan digital online. Semua usaha-usaha, kegiatan usaha-usaha yang tadinya berbasis punya toko, punya warungnya, punya mallnya, punya kedainya, punya marketnya, ini telah diganti dengan bisnis online. Bahkan beberapa gerai-gerai besar di Indonesia termasuk Matahari, Hero, Golden Truly, Ramayana harus menelan pil pahit. Beberapa gerainya ditutup di mall-mall besar termasuk Mall Taman Anggrek. Mereka
kehilangan pangsa pasarnya. Ada analisis mengatakan daya beli konsumennya rendah. Tapi faktanya karena sekarang telah terjadi perubahan sistem cara berpikir, sistem cara berbisnis, dan model bisnis yang kita sebut namanya disruption marketing. Telah terjadi disruption, telah terjadi pola bahwa kita ini tidak lagi berbisnis dengan cara-cara biasa seperti dulu. Sekarang bisnis dengan cara digital online. Makin kita menguasai online, kita akan bisa mendapatkan segmen market untuk kita bisa bidding. Bayangkan, berdasarkan data di sini, momen Alibaba bisa investasi mendekati angka 100 triliun, mendekati angka 15 triliun lebih untuk investasi di Tokopedia. Karena Alibaba yakin betul bahwa investasi di bisnis online ini akan mampu menguasai segmen pasar online di Indonesia tanpa harus punya mall, tanpa harus punya gerai, tanpa harus punya lapak, tanpa harus punya tempat. Tapi online ini telah melibas dan telah masuk ke seluruh pengguna digital di seluruh Indonesia. Bahkan diduga 17 Agustus 2017 hingga sekarang 2018, perdagangan online telah mencapai 100 triliun. Bayangkan, 100 triliun perdagangan online. Telah terjadi sebuah transaksi 100 triliun setiap hari. Ini kan angka yang sangat tinggi. Padahal itu baru 10%-nya dari transaksi yang terjadi. Bahkan diduga nanti pada tahun 2025 hingga 2030 akan menembus angka 1.500 triliun hingga 15.000 triliun. Ini angka yang sangat luar biasa. Dan dengan investasinya, Alibaba yakin bahwa 15%, hingga 25% pangsa pasar itu akan dimiliki Alibaba, yaitu Tokopedia. Namun peta persaingan e-commerce di tanah air ternyata makin rumit. Selain dengan Bukalapak, Tokopedia ternyata juga harus menghadapi serbuan agresif Shopee yang seksi dan gencar dan mengerikan di dalam beriklan, membuat Bukalapak terus berpikir ulang. Bagaimana caranya mengalahkan Tokopedia, mengalahkan Shopee, Lazada. Bahkan Lazada juga kini menghabiskan banyak sekali energi dan uang triliunan per tahun terus-menerus untuk bisa memenangkan persaingan dalam bisnis online. Kini Anda dan kita semuanya berada di dalam era online. Kita berkuasa di dalam online, atau ternyata kita malah digilas di dalam persaingan online. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.